Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah luar biasa. Tambah semangat, Allahu Akbar. Bagaimana puasanya? Masih lancar? Alhamdulillah. Nah, soleh-soleha, walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tapi kita harus tetap semangat belajarnya. Seperti hari ini, kita akan tetap semangat untuk belajar tematik. Tema 8 mengenal peristiwa alam. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 5 halaman 81 sampai dengan 84. Materi yang pertama yaitu kita akan membacakan teks berikut ini. Pada musim kemarau, matahari bersinar terang. Ana dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Salah satu orang menyebutkan satu kata, lalu orang lain membuatnya menjadi sebuah kalimat. Buatlah kalimat ajakan dari kata air. Kalimatku, ayo kita bermain air. Saya akan mencobanya, marilah kita hemat air. Ana dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan berdasarkan sebuah gambar. Buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Kalimatku, mari kita belajar menari. Kalimatku, kita belajar menari yuk. Nah, soleh-soleha, mereka sedang bermain membuat kalimat ajakan. Apakah kalian masih ingat? Kalimat ajakan itu biasanya menggunakan kata apa? Nah, kalimat ajakan itu biasanya ada kata mari, ayo, atau yuk. Nah, jika kalian sudah paham dan bisa untuk membuat kalimat ajakan, Bismillah tugaskan untuk membuat kalimat ajakan dari kata bola dan juga membuat kalimat ajakan sesuai gambar berikut ini. Di sini ada gambar banjir. Kemudian kalian tuliskan kalimat tersebut pada kolom halaman 83. Oke, selesai kita membuat kalimat ajakan. Nah, kita akan belajar menghitung berat benda dengan satuan tidak baku. Perhatikan di sini ada hasil timbangan dari Rasti. Rasti menimbang bola plastik, bola kasti, bola bekel, gantungan kunci, dan penghapus menggunakan kelereng. Bola plastik hasil timbangannya yaitu 4 butir kelereng, bola kasti 10 butir kelereng, bola bekel 6 butir kelereng, gantungan kunci 3 butir kelereng, dan penghapus 1 butir kelereng. Marilah teman-teman kita menghitung berat benda tersebut berdasarkan tabel. Nah, benda apakah yang paling berat? Benda yang paling berat yaitu adalah bola kasti karena hasil timbangannya ada 10 butir kelereng. Benda apakah yang paling ringan? Benda yang paling ringan adalah penghapus karena hasil timbangannya yaitu 1 butir kelereng. Sekarang mari teman-teman kita akan mengurutkan benda dari yang paling berat. Nah, benda dari yang paling berat itu ada bola kasti dengan 10 butir kelereng, kemudian bola bekel dengan 6 butir kelereng, kemudian ada bola plastik dengan 4 butir kelereng, gantungan kunci 3 butir kelereng, dan terakhir ada penghapus 1 butir kelereng. Dan sekarang kita akan mengurutkan benda dari yang paling ringan. Kebalikannya dari yang tadi, yaitu ada penghapus 1 butir kelereng, gantungan kunci 3 butir kelereng, bola plastik 4 butir kelereng, bola bekel 6 butir kelereng, dan yang terakhir itu ada bola kasti 10 butir kelereng. Nah, apakah soleh-soleh sudah paham mengenai hasil timbangan dari Rasti? Jika kalian sudah paham, sekarang kita akan mengerjakan tabel 2.5 hasil timbangan dari Melani halaman 84. Silahkan kalian kerjakan. Melani menimbang boneka, buku cerita, buku tulis, pensil, dan tutup gelas. Kemudian jika kalian sudah selesai,
Kalian bandingkan hasil timbangan Rasti dan juga Melani. Benda apakah yang paling berat? Kalian bandingkan hasil timbangan dari Rasti dan juga Melani. Urutkan benda dari yang paling berat, kemudian urutkan benda dari yang paling ringan dan sebutkan benda yang paling ringan juga. Oke, selesai kita belajar pada pembelajaran 5. Kita akan lanjut pada pembelajaran 6, halaman 86 sampai dengan 93. Materi yang pertama pada pembelajaran 6, kita akan membacakan teks. Pada musim kemarau, cuaca cerah setiap hari. Udara terasa panas dan jarang turun hujan. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat terjadi kesulitan air bersih. Ana dan teman-teman sedang berkumpul. Mereka bertukar cerita tentang tugas mencari sebuah gambar. Gambar tentang kekeringan di berbagai tempat. Gambar itu harus dibawa ke sekolah besok. Gambar itu akan ditunjukkan kepada teman-teman di depan kelas. Dapatkah kalian membantu Ana dan teman-teman? Ana membawa sebuah gambar seperti di bawah ini. Ana meminta teman-teman untuk mengamati gambarnya. Setelah teman-teman Ana memperhatikan gambar tersebut, lalu Ana memberikan pertanyaan. Apa yang bisa kamu lihat dari gambarku, Melani? Menurutmu, mengapa mereka harus antri air? Itu gambar orang sedang antri mengambil air bersih. Sumber air bersih hanya satu. Bagaimana kalimat ajakan yang sesuai dengan gambar itu? Aku tahu. Mari Bapak dan Ibu silakan antri dengan tertib. Menurut Melani, bagaimana kalimat ajakannya? Marilah kita menghemat air agar tidak kekeringan. Betul Melani. Ayo kita bermain peran sesuai gambar. Soleh-soleha, dari komentar yang barusan kita baca antara Ana, Melani, apakah kalian dapat menemukan kalimat ajakan? Jika kalian dapat menemukan kalimat ajakan, silahkan kalian tuliskan pada kolom halaman 89. Nah, di sini Miss Bila sudah menemukan kalimat ajakan yang sudah mereka komentari. Yang pertama ada kalimat ajakan, mari Bapak dan Ibu silahkan antri dengan tertib. Kemudian ada kalimat ajakan, ayo kita bermain peran sesuai gambar. Dan yang terakhir kalimat ajakannya, marilah kita menghemat air agar tidak kekeringan. Itulah kalimat ajakan yang kita temukan dari komentar yang diutarakan antara Ana dan Meli. Selanjutnya kita akan bermain peran. Ana dan teman-teman telah mengamati gambar. Kemudian mereka bermain peran. Mereka bermain peran tentang gambar yang dibawa Ana. Ana dan teman-teman berdiskusi. Peran apa sajakah yang akan dimainkan? Ada yang berperan sebagai penduduk yang antri air. Ada yang berperan sebagai petugas pengatur antri. Perhatikan peran yang dimainkan Ana dan teman-teman berikut ini pada halaman 89. Nah, perhatikan teman-teman di sini ada Ana dan teman-temannya sedang bermain peran sesuai gambar yang dibawakan oleh Ana. Ada yang berperan sebagai penduduk, ada juga yang berperan sebagai petugas. Nah, di sini, mari Bu lewat sini yang sudah mengambil air. Ayo mengantri air di sini Bu. Mengambil airnya 1 ember ya, agar semua kebagian air. Nah, untuk kegiatan ini bisa kalian praktekkan bersama ayah bunda di rumah. Silahkan kalian bermain peran sesuai dengan gambar yang dibawakan oleh Ana. Selamat mencoba. Oke, setelah mereka bermain peran, Ana dan teman-teman lelah. Mereka beristirahat dan berkumpul di halaman sekolah. Mereka duduk di bawah pohon dan mereka menikmati cuaca cerah dari musim kemarau. Sambil duduk mereka melakukan percakapan. Ana, wah lelah juga setelah bermain peran, akan tetapi sangat menyenangkan. Titus,
Betul anak, sangat menyenangkan. Oh iya Ahmad, benda apakah yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya ukurannya besar. Ahmad, iya Titus, saya sudah membuat alat ukur tidak baku. Seperti yang dibuat Wayan, saya membuatnya dari gantungan baju. Nah, inilah alat ukur yang dibuat oleh Ahmad. Nah, Ahmad menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Ia membuatnya dari gantungan baju. Ahmad juga mengajak teman-temannya untuk bermain bersama. Mereka bermain sambil menimbang benda. Nah, soleh-soleha sudah paham bagaimana cara kita untuk mengukur berat benda menggunakan satuan tidak baku dan menggunakan alat sederhana yang ada di rumah kita. Kita akan belajar mengukur berat benda menggunakan timbangan satuan tidak baku, yaitu menggunakan gantungan baju. Perhatikan pada halaman 91, di sini ada tabel 2.6 hasil menimbang benda menggunakan kelereng, dan juga ada tabel 2.7 hasil menimbang benda menggunakan buku tulis. Silahkan kalian menimbang benda yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian pilih salah satu. Jika kalian ingin menimbang menggunakan kelereng, silahkan kalian kerjakan tabel 2.6. Dan jika kalian ingin menimbang menggunakan buku tulis, silahkan kalian kerjakan pada tabel 2.7. Jika kalian masih bingung, kalian bisa minta bimbingan kepada ayah bunda di rumah. Ingat, untuk tugas ini kalian belajar untuk mengukur, belajar untuk menghitung berat benda menggunakan satuan tidak baku, yaitu gantungan baju yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian pilih salah satu. Kalian silahkan hitung benda-benda yang ada di rumah kalian. Kalian hitung menggunakan kelereng atau menggunakan buku tulis. Nah, soleh-soleha, setelah selesai mereka berbicara percakapan antara cara membuat gantungan baju, tidak terasa waktu istirahat telah habis. Ana dan teman-temannya kembali masuk ke kelas. Cuaca di luar makin panas. Pada musim kemarau hujan tidak turun, persediaan air bersih makin berkurang. Ana dan teman-teman melakukan diskusi. Mereka berdiskusi tentang cara menghemat penggunaan air bersih di sekolah. Nah, yang mereka diskusikan yaitu setelah digunakan, keran harus ditutup dengan rapat. Jika keran bocor harus segera diganti. Mengapa harus diganti? Agar air tidak terbuang sia-sia. Nah, apakah kalian masih ingat cara kita untuk menghemat air? Pintar. Kita ulang lagi yuk yang pelajaran kemarin. Cara kita untuk menghemat air bersih, salah satunya adalah kita harus menutup keran jika sudah selesai digunakan. Kemudian kita menyiram tanaman hanya pada waktu pagi dan sore hari. Kita juga bisa menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras ataupun sayuran. Nah, soleh-soleha, kita juga harus menggunakan air bekas cucian pakaian untuk menyiram jalan yang berdebu. Saat menyabuni gelas dan piring, matikan dahulu keran air. Saat akan dibilas, keran air baru dibuka. Saat kita hendak mencuci kendaraan, baik motor maupun sepeda, hendaknya kita menggunakan ember dan juga gayung. Itulah cara kita untuk menghemat air. Oke, soleh-soleha, untuk tugas hari ini kalian mengerjakan ayo menulis halaman 83, yaitu menulis kalimat ajakan dari kata bola dan juga sesuai gambar, yaitu ada gambar banjir. Yang kedua, kalian mengerjakan ayo berlatih pada halaman 84 tabel 2.5, yaitu menghitung hasil timbangan dari Melanie. Yang ketiga, kalian mengerjakan ayo lakukan halaman 92, yaitu menimbang benda yang ada di sekitar rumah kalian. Terserah kalian memilih ingin menimbang menggunakan kelereng atau menimbang menggunakan buku tulis. Kalian pilih salah satu saja ya.
Alhamdulillah materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga materi yang sudah Miss Bila jelaskan dapat difahami dengan mudah. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat puasanya. Kurang lebihnya Miss Bila mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.